wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wasiran wa kana rabbuka qadiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang tua kami yang berbahagia, ketua YMBU, aris, bendahara dan pengurus. Hari yang berbahagia ini di tengah hari yang mendung tapi rasanya panas Pak ya. Kita masih dapat bersama-sama bersua, bertatapan muka, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi undangan YMBU, pembinaan kemasjidan. Kita berharap masjid itu mampu menghadapi masalah-masalah yang senantiasa muncul yang sifatnya itu kontemporer. Artinya apa? Permasalahan itu kadang-kala tidak sama dengan masalah yang dihadapi oleh pengurus dahulu. Sebenarnya kalau kita merujuk dari teori, masalah itu sebenarnya sama dari dulu sampai sekarang, ya itu aja masalahnya. Kalau kita orang tua kita dulu masih belum nikah, sampai sudah nikah, punya anak sekolah dan lain sebagainya, apa yang dihadapi orang tua kita sama yang kita hadapi sekarang, cuma caranya yang berbeda. Kalau orang tua kita dulu mungkin belum ketika menyelesaikan masalah itu tidak sama dengan sekarang. Nah, itulah yang perlu kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini berkaitan dengan kemasjidan, berkaitan dengan manajemen, teknis, kemudian bagaimana mengelola masjid. Itu sudah disampaikan dari awal tadi sampai sekarang. Jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan berkaitan dengan standarisasi masjid yang diharapkan oleh pemerintah itu bagaimana. Saya share aja lah Pak ya, bisa tadi disampaikan sudah di-share di grup. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan lagi lah. Itu kan sifatnya sifatnya tekstual, artinya sudah tertulis berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dituangkan oleh pemerintah tentang kemasjidan. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi yang perlu saya tekankan adalah tentang moderasi kemasjidan. Ini tengah galaknya oleh pemerintah menekankan dan berharap masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi tempat pembinaan umat, kemudian tempat kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang mampu meningkatkan kualitas perilaku keagamaan umat. Nah, ini yang diharapkan, baik dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, maupun dari segi kulturalnya. Nah, jadi saya lebih menekankan kepada moderasi kemasjidannya Pak ya. Jadi bagaimana kita menjadikan masjid kita itu masjid yang moderat. Artinya kalau kita merujuk secara umum, nah Indonesia itu dalam bingkai kemajemukan. Indonesia itu dalam bingkai kemajemukan, artinya Indonesia adalah negara yang multi etnis, multi agama. Indonesia itu bukan yang menduduki Indonesia itu bukan hanya Kristen saja, bukan Konghucu saja, tetapi di sana ada Islam, ada Hindu, juga ada Buddha. Keagamaan merupakan hazanah bangsa. Jadi agama yang ada di Indonesia ini itu merupakan hazanah. Artinya
potensi modal sosial yang dapat menjadi energi positif dan kekuatan kolektif untuk bergerak menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan zaman. Jadi kalau kita bersama, kalau kita bersatu, kalau dalam istilah negaranya Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita semakin kuat. Jadi orang asing mau mengobok-obok kita itu nggak mudah. Takut dia, karena kita kuat seperti lidi. Nah, jadi kita tidak terpecah-pecah. Nanti Islam, isinya Islam, untuk kemaslahatan negaranya nggak ada misalnya. Juga gitu Kristen, mengutamakan Kristennya. Kemudian untuk kemaslahatan kenegaraannya tidak ada, maka kita akan berpecah belah, maka mudah mereka untuk mengadu domba kita. Nah, jadi perbedaan itu sebenarnya kan rahmah kalau dalam agama kita. Tergantung kita bagaimana memanage konflik, perbedaan pendapat, pandang, ideologi itu menjadi sebuah rahmah. Ini ajaran agama kita yang mengajarnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kewajiban kita karena masjid adalah tempat sentral umat Islam dalam beribadah maupun kegiatan yang lainnya, kegiatan mahdoh maupun kegiatan ghairu mahdoh, maka kita harus memahami itu terlebih dahulu. Nah, konfigurasi masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan modal dasar yang sangat penting untuk membangun negara-negara yang unggul, maju, modern, sejahtera, berkata kuat dan bermartabat. Nah, ini cita-cita negara kita. Nah, lanjut, agama dan pembangunan. Jadi agama dengan pembangunan itu sangat dekat sekali. Orang beragama, Kristen secara Kristen, Hindu secara Hindu, Buddha secara Buddha, Konghucu secara Konghucu, dia akan menuai nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang kita tuangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau ada orang yang beragama tetapi nilai-nilai yang didapatnya tidak baik, itu yang salah, berarti bukan agamanya, tetapi adalah cara, personnya, bagaimana cara dia beragama, itu yang salah. Bukan agamanya, agamanya tidak salah, yang salah adalah cara dia beragama itu. Epistemologinya, kalau bahasa dunia penelitiannya Pak ya, nah ini Pak Zul, nah ini pakar Pak Zul ini. Metodologinya, ya itu metodologinya itu yang salah, bukan agamanya. Jadi agama sebagai landas spiritual dan moral, kemudian agama menjadi sumber nilai, agama menjadi sumber inspirasi, agama menjadi kekuatan pendorong, agama dan para pemuka agama berperan sentral dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat. Nah, ini kita kan pengurus-pengurus masjid ini kan tokoh-tokoh agama Islam, pemuka agama ini memiliki peran sentral dalam melaksanakan agenda pembangunan. Kalau tanpa didukung oleh pemuka-pemuka agama, maka negara ataupun pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Oke, ini jumlah masjid Pak ya. Nah, prinsip moderasi beragama, jadi kita di masjid kalau bisa punyalah paling tidak prinsip ini. Nah, prinsip tawazun ini tidak ekstrim ataupun tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Istilahnya kalau bahasa apa? Kalau lebih kerasnya lagi kita ngomong tidak liberal, kemudian tidak ekstrim, tapi tidak radikal. Nah, itu kalau bahasa kerasnya seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak radikal, tidak liberal, maka itulah yang dinamakan dengan tawazun, tengah-tengah, sesuai dengan ajaran agama kita, khairul umur ausa, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Jadi kita jangan ambil yang kiri, jangan yang kanan, jangan atas, jangan bawah,
Kita ambil yang tengah-tengah. Biasa bapak-bapak suka yang tengah, Pak ya? Tidak, Pak ya? Ketahui, Pak. Ketahui, Pak Haji. Nah, prinsip keadilan. Jadi masjid itu ada prinsip tawasudnya, tawazunnya, kemudian berkeadilan. Berkeadilan, beragama di masjid itu kalau bisa ya harus menampilkan keadilannya. Keadilan itu kalau kita ambil dari pendapatnya Quraisy Shihab, bahwasanya kan yang dinamakan adil itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempatnya dan kebutuhannya. Kemudian prinsip tasamuh, toleransi. Nah, toleransi di masjid itu penting. Kalau yang mau 20 rakaat monggo, yang mau 8 monggo. Oh, raiso, pokoknya kata kita, pokoknya itu ini nggak toleran namanya ini. Pokoknya susah lah itu. Jadi artinya apa? Artinya yang mau 8 silakan, sudah selesai mundur, dilanjutkan dengan yang 20. Paling tidak seperti yang di Masjid Arafah inilah contohnya. Gitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau di situ sudah 20, jangan kita ubah-ubah jadi 8. Kalau situ sudah 8 ya jangan artinya kita paksa harus sampai 20. Nah, inilah yang sering menimbulkan konflik, ketegangan di kalangan masyarakat karena adanya pokoknya itulah tadi. Jadi toleransi itu sangat penting di masjid sehingga menimbulkan kenyamanan ketika umat melaksanakan ibadah. Kemudian prinsip musyawarah, tidak mementingkan kehendak pribadi ataupun golongan. Jadi kalau pengurus ya utamakanlah musyawarah. Pengurus ketika mengambil kebijakan, keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Ini jangan ngambil kesepakatan sendiri, yang sering terjadi konflik, yang sering terjadi perbedaan pendapat sehingga muncullah masjid-masjid yang baru. Salah satu di antaranya adalah pengurus tidak mau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ya pokoknya ketua aja lah. Ketua maunya A, ya A, nanti B yang anggota ingin C, nggak boleh, harus A. Nah, inilah yang sering terjadi, munculnya masjid yang baru. Kemudian prinsip islah, senantiasa ke arah yang lebih baik. Artinya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kalau istilah usul fiknya gitulah. Jadi kalau ada yang baik kita pertahankan. Nah, kalau ada yang buruk, bagaimana caranya supaya menjadi yang lebih baik. Nah, gitu. Kemudian prinsip kedua, keteladanan. Nah, ini pengurus pun harus jadi teladan. Nah, ini pengurus bukan hanya sekedar mereka memanage rumah ibadah yang dia pimpin, tetapi juga menjadi keteladanan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, inilah yang dikehendaki oleh pemerintah kita. Kemudian prinsip muwatonah, ataupun cinta tanah air. Nah, ini pengurus masjid gak cinta tanah air ini diragukan nih kenegaraannya ini. Jadi artinya apa? Cinta tanah air itu hubul waton minal iman, bagian daripada iman. Kita tidak rela negara kita ini diobok-obok, diadu domba untuk kepentingan sesaat per orang, untuk kepentingan ibaratnya kepentingan kelompok dan golongan, tapi mencederai kebersamaan. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Jadi cinta tanah air itu penting. Artinya kalau kita sudah cinta tanah air, berarti kita mengakui
Pancasila itu adalah dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada pengurus yang meragukan tentang Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945, nah ini perlu diragukan ini. Nah, ini enggak moderasi namanya. Nah, gitulah. Ada Pak pengurus kita yang enggak cinta tanah air kira-kira? Enggak ada Pak ya? Alhamdulillah, untuk Mandau ini enggak ada. Mungkin di daerah-daerah lain itu yang banyak. Tidak mengakui, tidak mau tidak setuju dengan Pancasila dasar negara, karena pernah salah seorang ulama Indonesia bertanya dengan Syekh Al-Azhar, Syekh, bagaimana dengan Pancasila? Jawab Syekh Al-Azhar, Pancasila itu udah Islam. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai kebaikan. Terdapat nilai-nilai kebaikan. Nah, mari sama-sama kita pupuk cinta tanah air kita dengan cara memahami ideologi keagamaan yang benar, yaitu yang moderat. Jangan sampai kita terinspirasi ataupun terkontaminasi ideologi barat ataupun ideologi Timur Tengah, tapi kewajiban kita adalah menyaring ideologi itu dengan cara memoderasikan ideologi itu sehingga kita mampu menjadi negara yang utuh. Kita tidak mau Indonesia ini seperti Suriah, seperti Afghanistan, seperti dulu Irak, Gaza sampai sekarang. Itu semua adalah merebut kekuasaan dengan cara menjual perbedaan ideologi dalam beragama. Kita tidak mau Indonesia ini disuriahkan lah. Kita tidak mau Indonesia ini diirakkan. Nah, gitu. Jadi salah satunya kita tetap mempertahankan ideologi Pancasila dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di negara kita. Kemudian anti kekerasan. Nah, ini dah, masjid jangan sampai menanamkan kekerasan lah. Salah satu contoh ketika anak ikut sholat, saya berharap sekali. Kadang sedih kalau anak ikut sholat agak rame dikit, anak itu kita maki-maki. Sedih kadang dengarnya. Kurang ajar kau, ini masjid, bapak kau ngajar, aduh maha. Jadi kalau bisa jangan seperti itulah ya Pak ya. Kita sama-sama. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu ketika ke masjid, ke musola, kalau kita rame-rame pun orang tua tuh gimana ya, kok bersahabat gitu kecil-kecil dulu. Artinya kalau hari Jumat itu kan ada acara yasinan dan lain sebagainya, kita ikut perebutan makanan itu enak gitu, nikmat, merasa nyaman gitu. Nah, jadi artinya orang tua pun bersahabat dengan kita. Jadi kita merasa masjid itu bukan yang asing. Ketika kita marah, anak pun mau datang lagi pun takut dia jadinya. Jadi bagaimana kita memanage anak itu bisa ramah dengan masjid, bukan dengan cara mengutarakan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Kemudian ramah budaya. Nah, ini ramah budaya, anti kekerasan dan ramah budaya. Jadi ramah budaya artinya budaya apapun silakanlah masuk ke masjid. Nah, mau Batak, mau Melayu, Jawa, mau Sumbar, Padang, silakan masuk ke masjid. Nah, jadi artinya kita tetap sama melaksanakan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Maaf Pak ya, maaf, ini pengalaman saya
pernah sholat di salah satu masjid. Ketika sholat, maaf Pak ya, ini pengalaman. Saya pakai waktu itu pakai celana, nggak pakai sarung. Celana itu agak bawah lah gitu, nggak dia menutupi mata kaki. Saya di belakang imam, saya dipaksa untuk apa istilahnya, melipatnya dulu, paksanya. Jadi dia maksa itu dengan kata-kata yang gak enak gitu, gak sah sholatnya. Jadi ya kita kan, kalau kita merujuk dari pendapat para ulama, ketika terjadi ikhtilaf di dalam khilafiyah, maka dahulukan akhlak. Dahulukan akhlak. Ya saya diam, saya lipat-lipat juga. Nah, gitu. Jadi artinya itu kan masalah khilafiyah, bukan yang hal seharusnya dilakukan. Nah, jadi inilah yang sering terjadi miskomunikasi, konflik di dalam masjid. Jadi itulah yang kita hindari. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maaf Pak ya, ini pengalaman saya di sini gitu. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi lah. Jangan sampai terjadi. Itu kan nggak masalah khilafiyah sebenarnya kan. Kalau kita bahas pun ini pendapatnya ini pendapatnya ini. Jadi yang mau itu silakan, yang nggak mau ya silakan. Jadi masjid yang moderat itu yang seperti itu. Nah, jadi kelihatan ini ya silakan, yang ini ya silakan. Jadi kita bersama. Nah, gitu. Jadi tidak ada pemaksaan seperti itulah. Jadi maaf Pak ya, ini bukan maaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini itu aja Pak ya. Ini kita masuk pada tanya jawab aja lah nanti ya. Masuk tanya jawab aja lah Pak ya. Nah, materi yang tadi berkaitan dengan standarisasi masjid, bagaimana imam seharusnya menurut undang-undang, bagaimana standar masjid menurut undang-undang, itu kan sudah di-share, itu nggak perlu dijelaskan lagi menurut saya. Kita baca aja udah paham itu. Mungkin demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.